Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Cik Fitri dalam pelajaran Bina Anak yang ke-48. Kali ini dengan judul Janji Kelahiran Yesus. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat di Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Namun sebelumnya Encik ajak kita untuk berdoa. Siapkan Alkitabnya dulu, duduk yang manis ya. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Biar Engkau Tuhan mengurapi kami semua, sehingga apa yang akan kami mau dengar, kami mau baca, kami mau renungkan, boleh kami mengerti Tuhan, boleh kami pahami. Terlebih tolong kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Ambil alih Tuhan pembelajaran kali ini hingga selesai, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan saat ini kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama dalam Kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ya, kita mulai dengan judul Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mau membaca, mau merenungkannya, bahkan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, nah adik-adik, semua Natal, kan adik-adik, orang bulan Desember ya. Jadi kita akan menikmati nuansa Natal di sana sini. Encik lihat, adik-adik lihat, so ada pohon Natal, Kang. Ya, so ada pernak-pernik Natal, bahkan so ada yang jaga baking cookies Natal, Kang. Aduh, boleh mau rasa? Adik-adik yang diberkati Tuhan, tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun 2024. Tinggal beberapa minggu, kita akan meninggalkan tahun 2024, masuk tahun 2025. Ya, di bulan Desember kita akan merayakan Natal kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah dinubuatkan ya, ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, adik-adik, apa itu nubuat? Nubuat artinya menyampaikan tentang sesuatu yang berasal dari Allah dan pasti akan terjadi ya di masa mendatang atau masa yang akan datang ya, yang sudah disampaikan para nabi atau penyambung suara Allah. Nah, adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Termaksud salah seorang nabi yang menyampaikan nubuat kelahiran Yesus Kristus adalah Nabi Yesaya. Ya, selain Nabi Yesaya ada juga nabi-nabi lain menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus ya. Nabi Yesaya bernubuat tentang kelahiran Yesus Kristus 740 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi,
Nabi Yesaya sudah bernubuat bahwa ada seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, namanya Immanuel. Nah, adik-adik, nubuat itu digenapi dalam kitab Perjanjian Baru dalam Matius pasal 1 ayat 18 ayat sampai ayatnya yang ke-25, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, nubuat itu benar adik-adik, benar-benar terjadi saat malaikat Tuhan datang kepada seorang gadis bernama Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, ya. Adik-adik, kemudian ada juga Nabi Mika, ya, yang bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan lahir di Bethlehem. Nah, nubuat itu disampaikan Nabi Mika 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nubuat ini digenapi dalam Matius pasal 2 ayat 1. Ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah, adik-adik, ada juga Nabi Yeremia bernubuat tentang peristiwa ratap tangis, ya, karena ibu kehilangan anak-anaknya. Nubuat itu digenapi di dalam Matius pasal 2 ayat 16, ya. Herodes yang marah dan takut karena mendengar ada kelahiran seorang raja di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus, yang menyebabkan Raja Herodes cemburu dan menyuruh melenyapkan semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya, kemudian ada Nabi Hosea yang menubuatkan tentang peristiwa penyingkiran ke Mesir. Nubuat Nabi Hosea ini digenapi dalam Matius pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15, ya. Jadi, saat Raja Herodes, ya, ingin menjalankan aksi jahatnya terhadap anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem, maka malaikat Tuhan melalui mimpi memberitahukan, ya, kepada Yusuf untuk membawa Yesus kecil dan Maria menyingkir dan tinggal di Mesir, ya adik-adik. Nah, para nabi dalam Perjanjian Lama tidak saja menubuatkan tentang kelahiran Yesus, tetapi bernubuat tentang kehidupan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, ya. Betapa hebatnya Tuhan kita yang selalu menepati janjinya kepada semua umat manusia, ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Encik mau baca cerita. Ada sebuah legenda tentang Raja Persia yang baik hati dan bijaksana. Ya, sang raja sangat mengasihi rakyatnya. Ia ingin tahu apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Karena itu, sang raja sering menyamar sebagai orang biasa. Suatu ketika, raja menyamar sebagai gelandangan, ya, dan masuk ke sebuah gubuk sederhana. Nah, adik-adik, pemilik gubuk, ya, tersebut menyambut raja dengan sukacita, ya. Ya, dia mengajak gelandangan ini untuk makan malam bersama, ya. Yang ternyata tuh gelandangan tadi adalah seorang raja yang menyamar, ya. Dia ingin tahu DP rakyat itu bagaimana rupa, ya. Cara menjamu, cara berjumpa, menghargai orang lain itu seperti apa, ya. Dan dia berjumpa dengan seorang yang pemilik gubuk tua yang menyambutnya dengan ramah, ya. Nah, adik-adik sambil makan malam bersama, ya, yang punya gubuk dengan sang raja yang menyamar, mereka bercerita dalam suasana yang akrab. Ketika waktu sudah tengah malam, gelandangan yang menyamar ini memohon pamit kepada pemilik rumah. Dan keesokan harinya, sang raja berkunjung kembali ke gubuk itu, ya, tetapi sudah dengan pakaian kebesarannya, ya, atau pakaian kerajaannya. Nah, adik-adik, sang raja pun mengatakan, akulah gelandangan yang kamu ajak makan malam pada tadi malam. Nah, kata sang raja, sambil dia membuka identitasnya kepada pemilik gubuk tersebut. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, jadi sang raja, dia mengira setelah tahu, ya, pemilik gubuk ini tahu siapa dirinya, pemilik gubuk itu akan meminta hadiah darinya. Ternyata tidak, adik-adik. Pemilik gubuk itu berkata kepada raja, Baginda yang terhormat sudah meninggalkan istana dan kemuliaan yang ada untuk mengunjungi hamba. Ya, di gubuk yang sederhana ini, Baginda mau menyantap makanan yang sudah ada seadanya dan mau menemani hamba dan mau bercerita dengan hamba. Ya, Baginda telah membuat hati hamba gembira.
Mungkin bagi orang lain, baginda memberikan hadiah berupa harta, uang, tetapi bagi hamba, baginda telah memberikan diri baginda sebagai hadiah yang terindah, ya, bagi pemilik gubuk tersebut. Wow, luar biasa adik-adik ya. Suatu kehormatan bagi sang penghuni gubuk karena boleh didatangi seorang raja mereka yang memerintah di daerah mereka, ya. Demikian dengan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang telah meninggalkan kemuliaannya dan memberikan dirinya bagi kita seluruh umat manusia. Yesus adalah hadiah yang tak terkatakan nilainya. Ya adik-adik, bagi semua umat yang ada di dunia. Pada ayat 5, ya, dari pembacaan kita dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi Nabi Yesaya bercerita tentang datangnya seorang pelepas dosa yang akan menuntun umat Allah kepada sukacita damai. Ya, damai sejahtera melingkupi umat manusia. Dialah Mesias, Yesus Kristus anak Allah. Nah, adik-adik, berita Natal adalah berita damai. Untuk kita beritakan, ya, kabar sukacita yang membawa damai. Yesus Kristus mau meninggalkan segala kemuliaannya dan mau mendamaikan dirinya dengan kita manusia. Seorang raja yang rela menjadi sama dengan kita, ya. Tetapi Yesus bukan menyamar menjadi manusia, ya. Yesus memang benar-benar menjadi manusia. Lewat Kristus kita diperdamaikan, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menyamar adik-adik ya, tetapi Yesus benar-benar menjadi manusia. Dia mau merendahkan dirinya menjadi seperti kita dan menikmati, melewati setiap proses yang ada sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya adik-adik, ya. Nah, oleh karena itu damai dari Allah mesti nampak dalam hidup kita. Kita mesti menjadi pembawa damai, ya, dalam keluarga, ya adik-adik, di gereja, ya, di sekolah, ya, di jemaat adik-adik, di lingkungan tempat tinggal adik-adik, mulai dari diri kita sendiri, ya, yang terlebih dahulu mulai dari torang pediri, tetapi juga bagaimana menjadi berkat bagi orang lain, serta bagaimana adik-adik mau menjadi alat ya Tuhan, alat damai sejahtera, ya, bagi keluarga, bagi mama dan papa, ya, bagi kakak dan adik, dengan janji atau nubuat kelahiran Yesus yang sudah digenapi, kita dapatkan kemenangan, sukacita, kabar baik, karena kelahiran Kristus Sang Raja Damai dapat mewujudkan kasih Kristus, kedamaian bagi seluruh umat manusia, ya. Natal yang akan kita nikmati setiap bulan Desember, ya, bukan hanya setiap Natal ada damai, tetapi sebagai anak Tuhan, setiap hari, Januari, Februari, sampai Desember, kita jadi anak-anak Tuhan yang membawa damai dimanapun kita pergi dan berada, membawa terang Kristus, ya. Dengan demikian, terpujilah firman Tuhan. Amin. Akan masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya pasal 9 ayat 6. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan mengakhiri dengan berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu. Terima kasih sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, sudah menjadi pembawa damai dalam kehidupan kami. Biar damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong kami untuk terus menjadi pembawa damai dimanapun kami pergi dan berada. Sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan dimuliakan, dan nyata di dalam perbuatan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu untuk boleh selalu menyampaikan pembelajaran demi pembelajaran seturut dengan kehendak-Mu. Ini ungkapan syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Demikian pembelajaran Bin Anak kita kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung YouTube channel ini, yang sudah menyaksikan, yang boleh like, share, dan berikan komentar-komentar yang positif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Shalom, dadah.